Sehingga biarkan itu berproses di DPR. Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung. Nah, pemirsa, saya akan ajak Anda kita lihat apa saja sebenarnya pasal-pasal yang kontroversial di dalam RUU DKJ ini. Karena DKJ memang merupakan singkatan dari Daerah Khusus Jakarta. Nama ini menjadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota resmi berpindah ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kemudian RUU ini mencabut yang namanya status ibu kota negara dari Jakarta, kemudian berpindah ke IKN. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Namun sayangnya ada sejumlah pasal yang kemudian kontroversi. Kita lihat apa yang sebenarnya kontroversial di dalamnya. Yang pertama, pemirsa, ini adalah pasal 10 ayat 2 di dalam RUU DKJ. Dinyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari DPRD. Nah, kemudian ini juga tertulis di dalamnya bahwa nanti pada saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur itu selesai 5 tahun bisa diangkat kembali atau bagaimana selanjutnya itu bisa diputuskan sesuai dengan apa arahan dari yang disampaikan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian selanjutnya pemirsa kita lihat lagi di slide keduanya. Di slide kedua selain pasal 10 tadi ada pasal 5 ayat 1. Nah, pasal 5 ayat 1 ini RUU DKJ mempertegas Jakarta tidak digabung dengan Bekasi, Depok, dan juga Tangerang. Nah, ini juga sempat sebelumnya ada yang disebut dengan wilayah aglomerasi. Nah, itu karena ada wacana Jakarta digabungkan dengan wilayah penopang seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Nah, kemudian cita-cita itu dikandaskan di dalam RUU DKJ di pasal 5 yang mengatur tentang batas-batas wilayah Jakarta. Ini kemarin sempat menimbulkan kontroversi karena bisa jadi ada tumpang tindih antar beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Banten dan juga Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di slide ketiga pemirsa kita lihat lagi ada pasal lain di pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa DKJ akan memiliki kewenangan khusus di bidang penanaman modal. Jadi pemirsa, ini menjadi salah satu poin yang kemudian diutarakan karena pada saat ada RUU DKJ ini nanti cita-citanya adalah ekonomi di Jakarta menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi minusnya adalah mungkin menjadi tersentralisasi hanya di Jakarta saja. Nah, kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya. Selain di pasal 23 ayat 1 ini ada lagi di pasal 33 ayat 3. Wali kota dan bupati ditunjuk dan diberhentikan oleh gubernur. Ini juga menjadi salah satu kontroversi di dalamnya. Berarti pada saat ditunjuk oleh gubernur tidak ada lagi yang namanya pemilihan langsung ataupun pemilu yang dilakukan oleh masyarakat. Begitupun dengan siapa yang memimpin gubernur dari DKJ ini. Ditunjuk oleh presiden, jadi tidak ada lagi pemilunya. Nah, kemudian itu pemirsa kita lihat lagi di slide selanjutnya adalah di pasal 37 bahwa Jakarta akan punya Dewan Kota dan Dewan Kabupaten. Di dalam pasal ini dijelaskan juga nanti akan ada tugasnya dari Dewan Kota dan Dewan Kabupaten ini untuk menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, ini nanti susunannya juga akan ditentukan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Jadi muncul ada entitas baru di dalamnya, Dewan Kota dan juga Dewan Kabupaten. Selanjutnya kita lihat lagi di slide selanjutnya, ini adalah pasal 41 ayat 2. Aturan pajak, parkir, tempat hiburan dan lainnya 25 sampai dengan 75%. Jadi ini adalah yang kemudian disoroti oleh Kadin dan juga para pelaku usaha yang mengatakan bahwa kenaikan sekitar 25% saja itu sudah tinggi, apalagi kalau naiknya sampai dengan 75%. Kemudian ini juga sudah tertuang sebelumnya di dalam pasal 41 ayat 2. Nah, inilah yang menjadi poin-poin kontroversi yang kemudian banyak sekali mendapatkan komentar dari warganet, dari pemirsa di rumah, dari masyarakat di DKI, maksud saya di Daerah Khusus Jakarta saat ini. Selanjutnya, Jason, saya kembalikan ke Anda, mulai dilanjutkan lagi perbincangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.